Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Prayoga dengan NPM 23312056, kelas IF23B. Kali ini saya akan meresensikan buku Bandarmologi versus Teknikal. Baiklah, langsung saja kita bahas. Penggunaan grafik menjadi salah satu metode yang akan selalu dikenalkan dalam melakukan analisis pasar saham atau kripto. Baik itu melakukan analisa pada teknikal, fundamental, bandarmologi, makroekonomi, kinerja perusahaan, dan analisa-analisa lainnya. Analisis teknikal akan menjadi fokus pada bagian awal karena kita akan membacanya menggunakan sebuah grafik atau chart dalam melakukan analisis tersebut, dan apa aksi yang ada di dalamnya juga akan menjadi pembeda dalam mengartikan sebuah pola di dalamnya. Selain itu, fungsi utama dalam grafik merupakan sebagai data historis yang memiliki maksud ketika sudah terjadi suatu aktivitas pada transaksi. Kemudian akan digambarkan dalam bentuk grafik, dan gambar grafik tersebut menjadi tergambar baik dalam kenaikan maupun penurunan. Dan pada kondisi ini akan menjadi fungsi utama dalam candlestick, yang tujuannya adalah memberikan timing yang tepat. Data apa saja yang akan menggunakan sebuah grafik adalah banyak sekali, seperti pertumbuhan penduduk, persentase laba, penjualan, dan masih banyak lagi. Fungsi grafik pada dasarnya adalah untuk menjelaskan apa yang sudah terjadi dan menjadi suatu alat mengambil suatu keputusan. Banyak perusahaan seperti manajemen perusahaan yang kadang menggunakan grafik ini untuk membuat suatu keputusan mengenai suatu tindakan untuk di masa depan atau masa yang akan datang. Dalam saham atau kripto, kita dapat menggunakan grafik ini juga karena penggunaan grafik ini juga populer di kalangan investor dan juga sering digunakan oleh kelas-kelas khusus yang mempelajari analisa teknikal. Dengan menggunakan grafik, diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya kemungkinan yang akan terjadi dalam dunia saham atau kripto, baik itu dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Di dunia trading juga umumnya sering mendengar analisa teknikal, dan yang akan menjadi utamanya ialah grafik. Dan biasanya grafik dalam dunia trading disebut dengan technician, technical analysis, atau chartist. The Tao of Bandarmology akhirnya berlanjut di mana rencana awal dari William Hartonto yang bertujuan untuk menyelesaikan buku investasi karyanya setelah mahasiswa investor. The Tao of Bandarmology dan juga Mindful Trade. Dari buku-buku itu, banyak dari pembaca merasa terbantu dalam memahami dunia trading setelah membaca buku-buku karya William Hartanto. Kelebihan buku William Hartanto, Bandarmologi versus Teknikal. Yang pertama, bahasa yang komunikatif. Memahami analisis candlestick dalam bermain saham ataupun kripto memang tidak mudah. Bahkan, analisis ini diyakini cukup sulit untuk dipahami. Namun, ketika kita membaca buku Bandarmologi versus Teknikal karya William Hartanto, kita akan mengerti apa itu analisis candlestick. Hal ini dikarenakan buku ini ditulis oleh penulis dengan menggunakan bahasa yang komunikatif, sehingga mudah dipahami oleh kaum awam seperti kita. Oleh sebab itu, ketika membaca buku ini akan seperti merasa kalau kamu sedang berbicara dengan penulisnya. Yang kedua, penjelasan tentang candlestick yang lengkap. Selain bahasa yang mudah dipahami, buku ini juga memiliki keunggulan pada penjelasan tentang analisis candlestick yang cukup lengkap. Adapun penjelasan tentang candlestick yang ada dalam buku ini mulai dari sejarah hingga jenis-jenis candlestick. Jadi, apakah kamu masih ragu untuk membeli buku ini? Nah,
Dari kelebihan tersebut, tidak mungkin 100% itu semuanya kelebihan. Pasti ada kekurangannya. Kekurangan dari buku Bandarmologi versus Teknikal karya William Hartanto, meskipun pembahasannya tentang analisis candlestick, tetapi dalam buku ini contoh penerapan candlestick bisa dibilang tidak begitu banyak. Oleh karenanya, terkadang pembaca akan kesulitan membayangkan untuk memakai analisis candlestick dalam bermain saham ataupun kripto. Maka dari itu, jika buku ini diberi tambahan contoh tentang menerapkan analisis candlestick dalam bermain saham ataupun kripto, sepertinya buku ini menjadi lengkap. Dengan begitu, para pemula bisa menjadikan buku ini sebagai referensi dalam bermain saham ataupun kripto, agar bisa mendapatkan keuntungan yang cukup lama dan besar. Baiklah, itulah hasil resensi saya dengan buku Bandarmologi versus Teknikal karya William Hartanto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.